Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Jumpa kembali bersama Bu Is. Pada hari ini kita akan belajar tema 5, ekosistem. Subtema 1, komponen ekosistem. Pembelajaran 1. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah Tuhan yang Maha Esa memberikan kemudahan kepada kita semua. Nah anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah 1. Siswa dapat menemukan pikiran pokok pada bacaan teks non-fiksi secara tepat. 2. Siswa dapat menjelaskan pengertian ekosistem dan jenis makanan hewan. Baik anak-anak, mari kita bahas materi satu persatu. Pertama, kita akan belajar tentang menentukan pikiran pokok pada teks non-fiksi. Mari lihat teks berikut ini. Teks 1. Pada zaman dahulu, ada kisah seorang putri raja dari Jawa Barat yang bernama Dayang Sumbi. Ia mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Sang Kuryang. Suatu hari, Sang Kuryang berburu dengan si Tumang, anjing kesayangan istana. Sang Kuryang juga tidak tahu bahwa anjing itu titisan dewa sekaligus ayahnya sendiri. Teks 2. Kucing adalah hewan yang dikenal jinak dan akrab dengan manusia. Terbukti dengan beberapa jenisnya yang menjadi peliharaan bagi banyak orang. Kucing biasanya dipelihara sebagai hewan peliharaan dan juga sebagai musuh alami tikus. Kucing dapat dibedakan menjadi kucing liar dan kucing peliharaan. Nah anak-anak, tadi kalian sudah melihat dan membaca 2 teks. Nah, teks manakah yang merupakan teks non-fiksi? Apakah teks yang pertama atau teks yang kedua? Ya, betul. Teks non-fiksi adalah teks yang kedua. Jadi, apakah teks non-fiksi itu? Teks non-fiksi adalah informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Teks non-fiksi dapat kita jumpai pada artikel surat kabar, majalah, jurnal ilmiah atau esai. Nah anak-anak, ketika kita membaca teks non-fiksi, bagaimana cara kita menentukan pikiran pokok pada teks non-fiksi? Nah, ada 3 cara. Yang pertama, kita harus mengetahui kalimat utama atau inti kalimat dari awal kalimat atau akhir paragraf dan pada keseluruhan bacaan dengan cara menyimpulkannya. Baik anak-anak, sudah bisa ya? Apa itu teks non-fiksi dan bagaimana cara menentukan pikiran pokok pada teks non-fiksi? Nah anak-anak, pada teks kedua tadi berbicara tentang kucing dan lingkungannya. Nah, kucing serta hewan lain memiliki ekosistem dan juga jenis makanannya sendiri. Mau tahu apa itu ekosistem dan jenis makanan hewan? Simak penjelasan berikut ya. Baik, anak-anak, makhluk hidup harus berhubungan dengan makhluk hidup dan lingkungan agar bisa bertahan hidup. Nah, hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya disebut ekosistem. Ekosistem dibagi menjadi 2 komponen, yaitu 1. Komponen biotik atau makhluk hidup, 2. Komponen abiotik atau tak hidup. Nah, apa saja komponen biotik itu? Komponen biotik adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Dan apakah komponen abiotik itu? Komponen abiotik adalah air, tanah, udara, cahaya matahari, dan suhu. Nah, anak-anak, salah satu komponen biotik tadi adalah hewan.
Untuk bertahan hidup, hewan memerlukan makanan. Apa saja jenis makanan hewan? Pada dasarnya, hewan memiliki dua jenis makanan, yaitu tumbuhan dan hewan. Bagian dari tumbuhan yang bisa dimakan hewan adalah daun, buah, dan biji. Jenis hewan yang memakan daun yaitu kuda, kambing, dan ulat. Dan jenis hewan yang memakan buah-buahan yaitu kelelawar, orangutan, dan kera. Dan jenis hewan yang memakan biji-bijian adalah tupai dan burung pipit. Nah, kalian bisa menemukan hewan-hewan yang memakan tumbuhan dari daunnya, buahnya, atau dari bijinya. Bisa ya? Baik anak-anak, itu tadi adalah jenis dari makanan hewan yang berasal dari tumbuhan. Nah, hewan juga makan hewan lain. Apa saja yang dimakan? Yang dimakan adalah daging, ikan, atau bangkai daging. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar materi tentang menentukan pikiran pokok pada teks non-fiksi. Dan kita juga belajar tentang pengertian ekosistem dan jenis makanan hewan. Semoga kalian semua dapat memahaminya. Untuk penjelasan lebih lanjut, kita berjumpa kembali pada pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa ya anak-anak, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi